Nama-nama hari itu bahasa Arab semua. Makanya jangan bilang minggu, karena minggu itu bukan dari bahasa kita. Dan minggu itu ada kaitannya dengan keyakinan, kepercayaan yang bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisyani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma amin. Amma ba'd. Kajian kita pada malam ini tentang menghayati hakikat tauhid. Perjuangan hidup kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya senantiasa berdasarkan tauhidullah, mentauhidkan Allah semata. Motivasi dan spirit tauhid ini, semangat tauhid ini wajib untuk selalu kita hayati dan kita kobarkan dalam diri dan lingkungan kita, karena tauhidlah yang menentukan keterarahan dan efektivitas semua amal ibadah kita. Tentu pada tapahaman ini agar yasat tauhid, akidah tauhid, keyakinan tauhid, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada duanya. Keyakinan makada puang Allah taala se'di mi bawang, sehingga kita menjauhi syirik, menjauhi keyakinan, kepercayaan mapak dua ripuang Allah Ta'ala. Keyakinan tauhid mesti rihayati, agar ya sengrihayati ripat temma iriatita keyakinata makada puang Allah Ta'ala se'di mi bawang. Penghayatan adalah peresapan keyakinan, mapat temma keyakinan
rela lengati, serta mengobarkan semangat yaro tauhid ripancaji semangat ripuminasai sarekwam mangita pancaji semangat hidup tauhid, semangat hidup kita, tauhid semangat ibadah kita, tauhid semangat beramal kita, tauhid semangat berpesantren kita, tauhid semangat belajar, tauhid semangat menghafal, tauhid semangat mengkaji Al-Quran. Tauhid menjadi semangat, tauhid menjadi pendorong untuk selalu berbuat baik. Ini yang dimaksud penghayatan hakikat tauhid. Mengapa? Oleh karena keislaman kita berdasarkan tauhid. Kita tidak Islam kalau tidak bertauhid. Dek nareasiki selang nareko, kita tidak bertauhid. Keyakinan tak tania keyakinan tauhid. Nilai dari setiap amal, nilai dari setiap ibadah yang kita kerjakan itu tergantung pada akidah, keyakinan, tauhid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu kalau kamu wahai nabi melakukan syirik, niscaya runtuh amalmu. Amalnya nabi runtuh kalau melakukan syirik, sekiranya melakukan syirik, apalagi yang bukan nabi. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu termasuk orang yang rugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Itulah dasar pentingnya penghayatan hakikat tauhid. Pengertian tauhid secara sederhana, tauhid berarti mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah hanya satu dan satu-satunya, tidak ada duanya. Allah satu dan satu-satunya, wahdahu la syarikalah, tidak ada duanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Perbedaan ahad dengan wahid. Wahid juga satu. Wahid satu. Ahad satu dan tidak ada duanya. Satu dan tidak ada duanya. Ahad itu yang disebut oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika disiksa oleh orang kafir Quraisy di Makkah. Beliau dibaringkan di padang pasir yang panas, di tengah terik panas matahari di padang pasir. Lalu dinaikkan batu besar di dadanya. Batu besar di dadanya yang juga panas. Bilal bin Rabah mengulang-ulangi, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah satu
Allah satu. Allah satu-satunya. Ahad ini mesti kita hidupkan kembali dalam penyebutan hari. Penyebutan hari dalam sepekan. Hari Ahad. Hari Ahad itu hari pertama dalam sepekan. Jangan bilang minggu. Jangan bilang hari Minggu. Tapi bilang hari Ahad. Hari Ahad adalah hari pertama. Hari Senin, hari Isnain. Isnain itu 2. Itu hari kedua. Sulasa itu 3 dari Salasa. Jadi itu bahasa Arab itu nama-nama hari. Bahasa Arab. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu itu Arbi'a. Arbi'a 4. Al-Khamis 5. Itu hari kelima. Al-Khamis. Al-Jum'ah itu hari pertemuan. Hari perkumpulan umat Islam. Jum'ah. Jamaah. Jadi itu hari. Nama-nama hari itu bahasa Arab semua. Makanya jangan bilang minggu. Karena minggu itu bukan dari bahasa kita. Dan minggu itu ada kaitannya dengan keyakinan, kepercayaan yang bukan Islam. Tauhid menghimpun semua rincian keyakinan yang wajib kita yakini sebagai muslim, muslimah. Tauhid adalah satu kata yang menghimpun semua keyakinan kita yang wajib kita yakini sebagai muslim. Tauhid senantiasa terkait erat dengan 5 rukun Islam. Tidak terpisahkan dengan 5 rukun Islam. Tauhid tidak terpisahkan dengan 6 rukun iman. Tauhid tidak terpisahkan dengan pengamalan dan penghayatan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan. Beribadah kepada Allah seakan melihat Allah. Dan kalau belum bisa mencapai tingkatan itu, kita meyakini bahwa Allah senantiasa melihat kita. Hakikat tauhid. Hakikat tauhid ialah keyakinan yang tidak dinodai dengan keraguan sedikit pun pada kebenaran semua yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya, kebenaran itu hanyalah yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Kedua, semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar. Semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar. Dalam satu kesatuan seluruh ajaran Islam yang komprehensif dan integral, bahwa keyakinan ini menjadi satu kesatuan, tidak terpisahkan dengan semua ajaran Islam yang menyeluruh. Komprehensif artinya menyeluruh, integral artinya saling berkaitan. Saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Betuanna tauhid, keyakinan tak ri tauhid itu tidak terpisahkan dengan salat. Se di sibawa sempajata tauhid ta, se di sibawa puasa ta.
dan amal-amal yang lain. Tidak dipisahkan, tidak terpisahkan dengan semua ajaran Islam secara keseluruhan. Keyakinan ini senantiasa dibuktikan dengan kepatuhan mutlak, ketaatan sepenuhnya atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang melebihi cinta kepada selain keduanya. Akidah tauhid itu meyakini bahwa kebenaran itu hanya dari Allah dan Rasul. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Rabbmu, kebenaran itu hanya dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Jangan ragu bahwa kebenaran itu hanyalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akidah tauhid itu berbentuk cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kepada yang lain. Melebihi cinta kepada yang lain. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dalam hadis yang sahih, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Itulah hakikat tauhid. Itulah hakikat tauhid. Papuji di Allah Ta'ala, papuji di Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan nak dia seri sininna papujita terhadap yang lain selain Allah dan Rasul. Ini yang menjadi hakikat tauhid. Hakikat tauhid yang mesti kita hidupkan dalam diri kita, kita gelorakan dalam diri kita, agar kita menikmati tauhid itu, agar kita bahagia, hidup bahagia dengan tauhid, agar kita merasakan kekuatan jiwa dengan tauhid dalam mengamalkan sebanyak mungkin perintah Allah dan menjauhi sebanyak mungkin larangan Allah. Menghayati hakikat tauhid. Menghayati hakikat tauhid diamalkan dengan selalu berbicara di dalam hati tentang keyakinan tauhid itu, tentang rukun iman yang 6, tentang 2 kalimat syahadat, tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tentang pendekatan kepada Allah. Menghayati hakikat tauhid adalah amal hati. Amal hati. Hati tak makamala. Carana mak bicara kirilalang hati tak matepek karipong Allah Ta'ala. Mak bicara kirilalang hati tak matepek kari malaikat. Matepek ka makadang ka malaikat. Matepek ka ri nabi-nabi na puang Allah Ta'ala. Matepek ka ri kita na puang Allah Ta'ala. Kita bicara dalam hati tentang enam rukun iman. Kita bicara dalam hati, saya bertauhid, saya bertauhid, saya bersyahadat, saya mengamalkan syahadat, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Bicara dalam hati, itu disebut amal hati. Dan itulah bentuk penghayatan hakikat tauhid. Urgensi atau sebelumnya dasar dari pengamalan ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Muhammad
ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah la ilaha illallah. Dalamilah la ilaha illallah. Tak gurui la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Dan minta maaflah atas dosamu. Beristighfarlah atas dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan minta maafkan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Maha mengetahui kesibukanmu. Allah Maha mengetahui kesibukanmu, bolak-balikmu, dan tempat tinggalmu. Surah Muhammad ayat 19. Urgensi menghayati hakikat tauhid. Pentingnya kita menghayati hakikat tauhid. Satu, dengan menghayati hakikat tauhid, kita akan selalu berniat ikhlas. Kalau kita mengingat bahwa kita bertauhid, kita selalu mengucapkan dalam hati niat ikhlas. Dua, dengan menghayati hakikat tauhid, kita akan selalu menjauhi syirik, mewaspadai syirik. Kita tidak sembarang ikut-ikutan. Kita tidak ikut-ikutan tanpa dalil. Dek tak cuek-cuek, dek tak gau-gau. Tidak sembarang yang dilakukan. Tidak sembarang yang dilakukan. Tidak sembarang berobat. Mu malasaki, mu malada lasata. Kami lo kuraiki, waspada. Jangan sampai syirik. Ada yang ajak kita pergi berobat di satu tempat. Hati-hati, jangan sampai syirik. Jangan sampai syirik. Ini mesti diwaspadai. Syirik mesti diwaspadai. Jangan sembarang kita lakukan, yang penting sembuh. Yang penting sembuh. Banyak orang sembuh. Ini mesti diwaspadai. Jangan sampai syirik. Jangan sampai sihir. Jangan sampai sihir. Kita tidak tahu apa yang dia baca. Kita tidak tahu bagaimana pengobatannya. Ini penting untuk diwaspadai. Kita waspadai itu kalau kita menghayati tauhid. Tapi kalau tidak, kalau kita tidak menghayati tauhid, kita ikut-ikutan. Kurang menghayati tauhid. Tiga, dengan menghayati hakikat tauhid, kita akan menikmati setiap amal ibadah. Kita merasakan kebahagiaan dari amal ibadah. Sehingga kita selalu bahagia. Bahagia karena iman. Dan semakin kuat. Merasakan tambahan kekuatan iman. Setiap kali sudah beramal. Setiap kali sudah beribadah. Kalau kita melakukan penghayatan tauhid. Seringkali saya jadikan sebagai satu contoh bahan renungan. Kenyataan di masyarakat.
cukup banyak yang datang salat maghrib di masjid. Marowa jamaah ko mangaribi. Tapi sedikit kalau isya. Betul atau benar? Sedikit kalau subuh. Sedikit kalau subuh. Betul atau benar? Itu menunjukkan bahwa yang datang salat maghrib tapi tidak datang salat isya, berarti salat maghrib tidak menambah iman. Salat maghrib tidak menambah kekuatan iman. Jadi waktu salat maghrib imannya kuat, waktu salat isya imannya lemah. Waktu salat subuh imannya lebih lemah lagi, tambah lemah lagi. Banyak yang datang salat Jumat. Oh, ko Jumai penuh masih jie. Si senas sara asar sedikit. Tega mana ngiro jamaah? Tentu tak bagai sebagian di masjid yang lain. Sebagian di masjid yang lain. Akan tetapi secara umum memang sedikit yang datang salat asar. Kenapa? Dena tambang tepe. Dena tambah tepe. Kenapa? Karena tidak menghayati tauhid. Tidak menghayati hakikat tauhid. Tidak mengucapkan cinta kepada Allah dalam hati. Tidak mengucapkan rasa cinta kepada Allah. Belum menikmati cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kita memiliki kekuatan iman, tambahan kekuatan iman setiap kali kita beramal, setiap kali kita beribadah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, niscaya kami Allah pasti memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hidup bahagia dengan iman. Dan substansi penghayatan iman ada pada penghayatan hakikat tauhid. Kiat menghayati hakikat tauhid. 1. Mempelajari ilmu tauhid secara berkesinambungan dari sumber-sumber yang terpercaya. Mesti mak guru ki tak gurui resenge ilmu tauhid. Mesti dia gurui resenge ilmu tauhid. Tidak bosan. Ajak tamanginggi mak gurui resenge tauhid. 2. Selalu berdoa hidayah. Meminta kepada Allah petunjuk. Doa tauhid. Supaya selalu mentauhidkan Allah. Doa peningkatan iman. Doa cinta imani, doa istiqamah, doa husnul khatimah. Ini dari Allah semua. Ini kita minta kepada Allah semua. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kamu semua butuh kepada Allah. Kamu semua butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah yang maha kaya, maha tidak butuh, lagi maha terpuji. Kita butuh kepada Allah. Dan yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita, untuk keselamatan kita adalah hidayah. Hidayah, petunjuk. Sarekom mengi
Napakedo ki puang Allah Ta'ala. Yoro ida sengi hidayah. Papakedo pole di puang Allah Ta'ala. Allah yang menggerakkan kita. Allah yang menggerakkan kita untuk beramal. Allah yang menggerakkan kita untuk beribadah. Itu hidayah. Minta kepada Allah tauhid. Minta kepada Allah peningkatan iman. Minta kepada Allah husnul khatimah. Sadek kuam mengi nacapari ki deceng. Sadek kuam mengi akhir hidup kita amal soleh di akhir hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menilai amal-amal kita sesuai dengan akhir kehidupan kita. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bil khawatim. Amal-amal itu tergantung pada penutup-penutupnya. Yang ketiga, selalu mengamalkan amal-amal hati setiap saat. Menjauhi serta mewaspadai dosa-dosa hati. Tulu makama laki rela lengatita. Tulu mapau ki deceng, mapau amala rela lengatita. Dan kita menjauhi dosa-dosa hati. Ajak tapau ja rela lengatita. Ajak tapau dosa rela lengatita. Dosa-dosa hati ini jarang dibahas, jarang diwaspadai. Dosa hati, apa itu dosa hati? Syirik dosa hati. Takabbur dosa hati. Siriati dosa hati. Hasad dosa hati. Dendam pediati dosa hati. Siriati pediati dosa hati. Termasuk suudzon, sangkaan jelek, menuduh sesama muslim, menuduh yang tidak baik di dalam hati, dosa hati. Ini mesti diwaspadai, mesti kita hindari. Itulah cara-cara untuk mengamalkan penghayatan hakikat tauhid. Doa nabawi pilihan ini adalah suplemen, tambahan dalam setiap materi yang kita bawakan. Selalu ada tambahan doa untuk memotivasi kita memuliakan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa manariki Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pak doangan di puminasa isarekwam mengi tapakalebi mana na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam, tapakarajai mana na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang mulia dari beliau mari kita amalkan, mari kita ajarkan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doanya pendek. Ini disebut sebagai kafara riya, penghapus dosa riya. Kongkaria rila lengatita dihapus dengan doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari bahwa kami melakukan syirik sedang kami mengetahui bahwa itu syirik, dan kami memohon ampunan kepadamu dari melakukan syirik sedang kami tidak sadari. Kami tidak sadari bahwa itu adalah syirik, yaitu riya, antara lain riya.
keinginan dipuji oleh orang lain, tidak disadari bahwa kita sudah riya. Kita berdoa semoga itu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa ini bersumber dari hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan selain beliau, dinilai sebagai hadis sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Kita baca sama-sama satu kali. Ikut semua. Jadi motivasi supaya kita semua hafal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Sekali lagi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Penutup. Ya. 3 kali. Sekali lagi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Menghayati hakikat tauhid adalah amal yang senantiasa menghidupkan tauhid dalam jiwa, menghidupkan tauhid dalam fikir, menghidupkan tauhid dalam zikir, menghidupkan tauhid dalam doa, menghidupkan tauhid dalam salat, menghidupkan tauhid dalam dakwah, dalam akhlak, dan dalam semua amal yang kita kerjakan. Kalau kita selalu berfokus pada tauhid, niscaya kita selalu menikmati cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, selalu berbahagia dan semakin kuat dalam perjuangan istiqamah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Reso temangingi, perjuangan temangingi, sempajang temangingi, pengajian temangingi, mengaji makapala temangingi. De temangingi nasaba ngatepe kiri pong Allah Ta'ala. De temangingi nasaba mapuji kiri pong Allah Ta'ala. De kong katau mangingi makutu malambamu pitepe. Dekmu pa nama tepe, dekmu pa nama puji ri pong Allah Ta'ala. Ini yang kita mau capai. Tidak bosan, tidak bosan. Istiqamah, istiqamah. Menenungan letuk mate sampai dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah cita-cita kita. Untuk inilah kita belajar. Untuk ini kita belajar. Untuk ini kita berlatih. Untuk ini kita paksa-paksa diri. Tapasa-pasa ya leta. Nasaba tania perjuangan ngasenna narekode tapasa ya leta. Bukan perjuangan, bukan jihad kalau tidak paksa diri. Kita mesti paksa-paksa diri. Karena disitulah kenikmatan. Coba kita renungkan. Peko carata mapuasa narekode tapasa ya leta.
Peko carata mapuasa nareko deta pas saya leta. Puasa itu paksa diri. Puasa itu paksa diri. Begitulah amal-amal yang lain. Begitulah amal-amal yang lain. Mesti kita maksa diri kita. Dan akhirnya kita juga memaksa orang lain. Memaksa anak kita, memaksa anak didik kita. Karena itu pendidikan. Tidak ada pendidikan tanpa pemaksaan. Pemaksaan yang mendidik. Untuk inilah kita selalu menjalin keakraban dengan orang-orang saleh. Kita butuh persahabatan dengan orang-orang saleh. Dekat dengan orang-orang saleh yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang kita doakan. Selalu kita berdoa, semoga Allah selalu memudahkan amal ibadah yang kita kerjakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.